Oke.
ada lagu lagi? Ada? Kalau ada, angkat tangannya dua-duanya seperti ini, Miss. Oke, ini ada lagu kedua nih. Kayaknya mau menampilkan 10 lagu ya, Bapak Ibu. Iya, iya. Kita lihat dulu ya. Oke, ada lagi. Ada lagi, Bu Lince. Boleh open mic juga. Mic-nya boleh di-open dulu. Gak kedengaran. Bapak Ibu yang apa boleh sambil nyanyi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dari unit SMA. Lagunya sangat luar biasa dan pastinya sudah nggak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu dari semua unit karena ini sudah
dom keberapa ini dari awalnya kita kemarin ada di hotel, kemudian juga ada di SMA kemarin bareng-bareng dan hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara onsite. Ini adalah suatu berkah yang berkelimpahan ya pada pagi hari ini. Nah, yang sudah bergabung di kita juga, mari kita sambut yang sudah dari tadi mendengarkan lagu kita, kemudian sudah melihat kita apalagi yang on cam pada hari ini ya. Kepada Bante Nyana Badra, gimana Bante? Nama budaya, apa kabarnya Bante? Halo, dari Thailand. Oh. Halo Assalamualaikum. Bante, sawadika. Gimana kabarnya Bante? Gimana kabarnya di Thailand? Kabarnya Thailand agak mendung. Kamu di Sana sini juga gimana? mendung Bante. Mendung ya. Oh, sama dong. Nggak Apa banjir kan? Bante? Banjir nggak sana? Sama, iya. Semalam banjir besar Bante. Bante belum cobain aja banjir di sini. Pasti seru. Oh ya, Di sana ada jangan banjir Bante? nanti ke sana saya banjir gimana dong? Bisa itu Bante. Baik Bante, jika ingin memulai kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Pertama-tama kita akan 10 menit untuk meditasi, duduk, mindful sitting. Saya akan pandu ya, 10 menit aja. Coba saya pasang timernya ya. Hmm, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, saya di Thailand, Anda di Pekanbaru, dan dimanapun Anda duduk, apakah di ruang kelas, aula, di rumah, di kantor ya, dimanapun, lalu kursi Anda bagaimanapun juga selamat menikmati ya, apakah tempat duduknya empuk, ada juga tempat duduknya mungkin agak keras, ada yang duduk di kursi, ada yang duduk di lantai dengan bantal, atau bahkan Anda duduknya di sofa, juga selamat menikmati ya. Bagaimana kita bisa duduk dengan nyaman dan santai. Lalu kalau bisa punggung kita tegapkan sedikit, namun dalam kondisi masih santai ya. Kita tegap tapi santai, rileks. Bahu kita boleh digerak-gerakkan sedikit ya, untuk memastikan bahu kita ini kendor ya. Jadi bahu kita ini seperti batu yang dijatuhkan ke tanah, kemudian dia mengendap. Ya, jadi biar bahu kita rileks. Bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh pejamkan mata, kemudian merasakan, mulai merasakan napas masuk dan keluar. Ikuti arahan dari saya. Izinkan senyum kecil di wajah. Ya. Lepaskan semua kesibukan. Handphone Anda juga udah boleh ditaruh. Ya. Buku, pulpen, semuanya boleh diletakkan, ditaruh di samping. Biar semuanya bisa hening ya selama 10 menit ke depan. Kita usahakan tidak bergerak selama 10 menit. Kalaupun harus bergerak, kita bergeraknya sedikit saja, ya, seminimal mungkin. Kita akan sama-sama mendengarkan 3 suara genta. Sambil mendengarkan suara genta, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, memperhatikan udara masuk dan keluar dari hidung. Kemudian bisa merasakan udara keluar dan masuk. Dan coba mulai perhatikan bahwa udara yang keluar masuk tersebut mulai pelan dan panjang. Mari kita sama-sama mendengarkan 3 suara genta.
Saya merasa nyaman duduk. Saya bisa merasakan kedua belah tangan dalam kondisi rileks. Kedua belah kaki juga dalam kondisi santai. Saya izinkan bagian perut saya untuk mengendorkan semua otot-otot di bagian perut, otot di bagian dada, kedua bahu saya kendorkan. Saya senyum kecil di wajah agar wajah saya juga ikutan rileks. Saya tarik napas panjang, tarik napas panjang sampai paru-paru penuh, kemudian hembuskan. Tarik lagi napas panjang, tahan 1 detik, kemudian hembuskan. Sambil menghembuskan napas, merilekskan seluruh badan. Ketiga kali tarik napas panjang sampai udara penuh memenuhi paru-paru. Tahan 2 detik, kemudian hembuskan semua udara, semua napas, hembuskan sambil merilekskan badan. Sekarang mari kita bernapas dengan normal, apa adanya, tidak perlu panjang atau pendek, tidak perlu cepat atau lambat, tapi biarkan napas bergerak sesuai kemampuannya saat ini. Saya bisa merasakan udara masuk melalui hidung. Saya bisa merasakan udara keluar. Saya memanjatkan puji syukur bahwa pada hari ini saya dalam kondisi sehat, saya berada dalam kondisi baik, aman, dan damai. Saya sangat beruntung karena napas saya bisa bergerak, ya, saya bisa bernapas dengan normal. Suatu berkah yang sangat besar bisa bernapas dengan normal. Adalah suatu kebahagiaan besar karena pada hari ini saya bisa merasakan saya masih hidup. Berkah yang sangat luar biasa. Tidak perlu menyesali apa yang terjadi kemarin, minggu lalu, atau bulan lalu. Tidak perlu juga memikirkan apa yang akan kita lakukan setelah ini. Besok, minggu depan, atau bulan depan, tidak perlu kita pikirkan saat ini. Saat ini cukup memperhatikan napas masuk dan keluar. Kembalikan pikiran pada saat ini. Saat ini saya sedang bernapas masuk. Saat ini saya sedang bernapas keluar. Tubuh saya rileks. Dari kaki, betis, dan paha rileks. Kedua belah lengan tangan kiri dan kanan juga rileks. Bagian badan, perut, dan dada izinkan untuk istirahat. Kendorkan, kendorkan kedua belah bahu. Izinkan semua saraf-saraf dan otot-otot di wajah juga rileks.
Saya menarik napas, saya sadari. Saya menghembuskan napas, saya sadari. Saya menarik napas, saya sadar. Saya mengembuskan napas, saya sadar. Badan saya merasa rileks, pikiran saya menjadi jernih. Saya merasa bahagia di saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan membunyikan suara genta sebanyak 3 kali untuk mengakhiri sesi meditasi duduk singkat. Mari kita sama-sama mendengarkan. Sesi meditasi duduk selesai, Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh pelan-pelan menggerakkan badan, kemudian boleh membuka matanya. Jadi inilah ya contoh ya, salah satu contoh. Kalau untuk orang dewasa bisa ya lakukan seperti yang saya lakukan. 10 menit untuk orang dewasa tampaknya oke ya. Kalau buat anak-anak sekolah mungkin harus dapat diskon lagi ya, dikurangin ya. Mungkin anak SMA bisa 7 menit, 8 menit ya. Atau bahkan 5 menit ya. Kalau anak SD ya mungkin bisa lebih singkat lagi ya. Bisa 3 menit. Kalau anak TK ya boleh di lebih singkat ya. 1 menit kali ya. Atau 2 menit. Ya silakan dicoba. Jadi intinya adalah mengajak semua orang bernapas kembali ke saat ini. Izinkan badan untuk rileks. Izinkan segala aktivitas pikiran menjadi berkurang sehingga pikirannya kembali ke present moment ya saat ini. Baiklah, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, saudara-saudari. Eh, Hari ini kita ada sesi singkat untuk melanjutkan workshop kita tentang mindfulness dan saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu juga berusaha menerapkan napas ya, napas berkesadaran, mindful breathing di dalam kegiatan apakah di sekolah atau di luar sekolah ya. Jadi kita berharap mindful breathing atau napas berkesadaran bisa diterapkan tidak hanya di sekolah aja, tapi ketika selesai di sekolah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh meluangkan waktu untuk melanjutkan pelatihan seperti ini ya. Sederhana ya, walaupun sederhana, cuman memang kita sering lupa. Dan program seperti ini ya kita untuk mengingatkan lagi ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan bosan ya kalau diingatkan ya. Jadi setiap kali mendapatkan ingatan ya, mendapatkan kalau peringatan kok serasa lebih keras ya, nadanya ya. Mendapatkan reminder ya. Kalau mendapatkan reminder kita harus bahagia karena itu reminder yang membuat kita bisa lebih damai dan tenang. Dan hari ini izinkan saya untuk membagikan topik ya pada hari ini. Hmm, Hari ini kita akan berbicara tentang konsumsi ya. Kalau saya bicara konsumsi, Anda pikir tentang makanan ya. Ada benarnya ya. Jadi kita hari ini mau bicara sedikit lebih dalam tentang makanan. Kalau bicara makanan ya ini pasti ada kaitannya sama mulut ya. Coba saya buka filenya ya. Ya. Lalu bagaimana mulut kita mengkonsumsi ya, memakan. Coba semoga bisa lihat ya. Bisa lihat tidak ya? Bisa melihat layar saya?
Bisa ya. Oh, ini sayur genta tadi ya. Ini sayurnya nanti boleh dipakai ya. Ya, kita boleh lewat ini. Kemudian hari ini kita ingin bicara tentang we are what we eat. Artinya adalah apa yang kita makan akan menjadi bagian dari kita. Kalau kita tadi pagi makan lontong, ya lontongnya akan jadi bagian dari badan kita ya. Karena mungkin ada sambalnya, ada kerupuk, ada lontongnya, ada sayurnya, ada kuahnya. Ketika dia masuk ke dalam badan, ya dia menjadi bagian dari badan kita ya. Termasuk juga apa yang Anda dengar saat ini, ya. Anda menggunakan telinga mendengar, ya, apapun yang saya sampaikan dia akan menjadi dari bagian dari Anda. Kalau saya menyampaikan suatu kebaikan, berarti kebaikan tersebut akan menjadi bagian diri Anda, ya. Kalau saya menyampaikan sesuatu dengan kemarahan, dengan nada stres, dengan nada yang sangat frustasi, maka energi frustasi, stres, ya, itu juga akan diserap oleh Anda, ya. Jadi ketika saya bicara makan, hmm, kita perlu lihat tampaknya bukan mulut saja yang makan ya. Ternyata indera-indera kita lain yang juga ikutan makan ya. Nah, ini yang disebut sebagai we are what we eat. Ada orang bilang kalau Anda bergaul ya, berteman dengan orang-orang yang sabar, ternyata kesabarannya itu bisa memberi efek kepada Anda ya. Atau Anda sering-sering berkawan ya, berteman dengan orang-orang yang mudah marah ya. Serasa sifat mudah marahnya itu ya, gampang marahnya juga menular kepada Anda ya. Jadi sebetulnya eh, berteman dengan siapa, mendengar apa, menonton, melihat, memakan apapun, semuanya akan memberi efek kepada Anda. Ya, jadi makanya kita mau makan lebih berkesadaran, yaitu ada mindfulness saat kita makan. Ya, barangkali saya mau kasih suatu ilustrasi ya. Kalau Anda lihat gambarnya, Anda bisa lihat ada gunung, ada pohon-pohon, kemudian di situ ada sungai ya. Ada danau lah ya. Sungai atau danau, danau lah ya. Nah, kalau danau ini lagi tenang, maka dia memantulkan dengan baik apapun, semua apapun ya. Apakah itu gunungnya berwarna merah atau awan di langit, dia akan memantulkan. Jadi pikiran kita itu bersifat memantulkan. Jadi kalau Anda berteman dengan orang yang marah, Anda juga memantulkan marahnya. Berarti marahnya itu seolah-olah memberi efek kepada Anda, lalu Anda menjadi marah. Nah, itu bisa memberi efek seperti itu. Jadi pikiran kita juga demikian ya. Jadi dia seolah-olah beresonansi ya, memberikan efek. Lalu bagaimana mindfulness bisa membantu kita ya. Jadi mindfulness ini sebetulnya dia menjadi suatu saringan ya. Jadi kita seolah-olah pasang saringan. Kalau tidak ada saringan semuanya bocor. Jadi mindfulness ini boleh disebut sebagai suatu saringan. Kemudian apa yang mau dipantulkan bisa kita pilih-pilih ya. Ya. Makanya teman juga boleh kita pilih-pilih sebetulnya ya. Kalau teman yang malas-malasan ya, bolehlah ya kita jauh-jauhin sedikit ya. Atau teman-teman yang punya karakter jelek ya, ya barangkali boleh jaga jarak ya. Daripada Anda terinfeksi katanya, lebih baik Anda jaga jarak. Jadi ini yang mau saya sampaikan tentang pikiran manusia ya. Rata-rata manusia memiliki kemampuan untuk merefleksi, memantulkan dan mendapat efek dari lingkungan luar ya, lingkungan luar ya. Hmm. Kemudian kita coba lihat ya. Nah, kalau kita bicara tentang makan ya, mulut duluan ya, mulut ya. Berarti apakah kita makan roti, kita makan apple ya, kita makan kue, semuanya itu ketika kita makan lewat mulut, maka dia akan menjadi bagian dari kita. Sekarang banyak ya orang yang makannya berlebihan ya. Jadi katanya kemampuan makan kita ini besar. Makanya katanya banyak orang yang kebanyakan makan
overweight ya namanya ya. Obesitas namanya. Ya, obesitas. Jadi sekarang banyak loh program-program diet ya. Apakah obat diet, apa pergi program diet ya. Di Thailand ini terkenal loh. Di Thailand ini ada orang bayar mahal-mahal untuk diet. Karena apa? Dia punya masalah tentang makanan. Ya, setiap kali lihat makanan pingin makan terus walaupun dia sudah kenyang. Nah, ini namanya dia tidak punya kemampuan untuk eh, tidak punya kesadaran ya. Kesadarannya ada tapi lemah sekali. Ya, mindfulness-nya ada tapi dia lemah. Jadi setiap kali dia melihat gorengan ya, wah keinginan makannya sangat besar. Dan makannya nggak cuma satu, bisa makan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Makan sampai perutnya sumpek ya, baru dia bisa berhenti ya. Dan kalau ketika perutnya sudah sumpek, sudah sudah kenyang sekali. Nah itu udah terlambat. Ya, makanya banyak ya agama-agama lain juga ada mengajarkan berhenti makan sebelum kenyang. Jangan nunggu sampai kenyang. Ya, kalau nunggu sampai kenyang biasanya sudah terlambat. Makanya kita punya eh, cara makan, makan yang pelan, kunyah yang banyak, kemudian luangkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Karena komunikasi antara perut dan otak itu agak lambat. Ya, jadi kita harus luangkan waktu untuk makan. Jangan kebut-kebut makannya ya. Nah, ini jadi hari ini ada berkaitan sama makan. Kenapa makan? Karena makan juga memberi efek buat kita semua secara badan dan secara pikiran dan perasaan. Ya, oleh karena itulah mindfulness yang diperlukan ya di dalam kondisi seperti itu. Barangkali kita selalu berpikir pikiran dan badan ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, boleh ya. Kita boleh melihat pikiran itu berarti mental ya. Makanya sekarang orang sebutnya mental health ya, kesehatan mental. Tapi ternyata tidak cuman urusan kesehatan mental saja, tapi juga harus ada kesehatan fisik ya. Jadi ada mental berarti ada fisik kan. Dua-dua ini sebetulnya yang mau kita jaga. Ya, lewat mindfulness sebetulnya yang mau kita jaga ya. Kalau saya makannya terlalu banyak ya nanti saya gendut. Kilogram saya naik terus ya dan saya merasa menyesal kalau makannya terlalu banyak ya. Ya, betul. Ya, kita kan tidak mau menyesal kan. Makanya sebelum makan terlalu banyak ya kita ada renungan sebelum makan ya. Kemudian kita apresiasi makanan ini. Kita makan sampai habis ya. Jadi cara-cara mindful eating itu sebetulnya sangat membantu. Ya. Kalau sekolah bisa menerapkan seperti itu, saya rasa bagus sekali. Ya. Karena manusia itu gampang pelupa. Makanya kita perlu ada reminder namanya ya. Bahasa Indonesia yang bagus reminder apa sih? Peringatan. Ya, reminder. Pengingat lah ya, pengingat. Ya, Anda perlu suatu kegiatan yang membuat Anda selalu ingat. Karena salah satu arti dari mindfulness itu adalah ingat, remember. Ya, mindfulness ya salah satu mindfulness itu punya artinya banyak loh. Salah satu artinya adalah remember atau ingat. Ya, ingat ya. Lalu dalam konteks yang ingin saya jelaskan sebetulnya kita ingin melihat ada 4 jenis nutrisi ya. Nutrisi artinya ketika kita masukkan ke badan, dia memberikan nutrisi kepada kita. Nutrisi ini bisa nutrisi yang sehat, bisa juga nutrisi yang kurang sehat. Ya, nutrisi artinya memberikan suatu asupan ya. Asupan yang kita masukkan ke badan kan bisa beda-beda ya. Nah, yang pertama namanya asupan atau nutrisi dari mulut ya. Apapun yang kita makan, ya, lontong ya, kari, ayam, ya, ikan goreng, ya, sayur, tumis, ya, itu semuanya masuk dari mulut. Lalu ada juga minuman ya. Nah, itu semua berkaitan sama kesehatan fisik. Betul ya, kesehatan fisik. Ya, nomor satu ya, nutrisi dari mulut. Kalau yang kedua, nutrisi dari kesan indera, itu ada mata, hidung, telinga, dan lidah ya, tidak termasuk mulut ya. Jadi nomor satu dan nomor dua itu dipisah ya. Karena mulut ini untuk badan.
Sedangkan yang nutrisi yang nomor dua ini, kesan indera, yaitu mata, hidung, telinga, dan lidah. Nah, ini ada kaitannya sama kesehatan mental. Hmm. Jadi orang sekarang bicara kesehatan mental, apa sih yang dia makan melalui mata? Ya, apa yang dia konsumsi dari mata? Apa yang kita tonton biasanya ya? Yang kita tonton itu apakah menyehatkan, ya, menyegarkan, atau membuat kita tambah kesel dan kecewa ya? Saya belakangan ini, saya kan di Thailand ya. Ketika baca beberapa berita tentang apa ya, demo ya, minggu lalu kali ya, atau bulan lalu, demo kan banyak ya. Demo-demo, kemudian orang bakar-bakar, belum lagi ada orang yang apa ditabrak ya, meninggal dunia ya. Itu bikin saya sedih ya. Kenapa kita harus demikian ya? Tapi banyak juga ya kemarahan-kemarahan dari rakyat ya, karena apa ya? Ya kalau dari berita-berita sih sebutnya ini anggota dewannya kurang benar katanya ya, menurut info ya. Dan ya rakyat juga akhirnya jadi marah kan. Ya marah ya demonstrasi. Cuman ya marah sih boleh aja marah lah ya. Tapi kalau merusak itu rasanya nggak cocok menurut saya. Ya, kita harus menjadi manusia yang lebih sadar ya. Kita boleh marah, tapi kita boleh breathing in ya, napas masuk. Saya tahu saya sedang marah. Ya, ini artinya kita sedang menghandle marahnya kita. Ya, napas keluar ya. Saya coba tenangkan diri saya ya. Kalau kita bikin seperti itu, rasanya tidak akan ada bakar-bakaran ya. Membakar fasilitas umum ya, memukul, melempar ya dengan kekerasan ya. Manusia kekerasannya muncul karena dia tidak berkesadaran. Ya, karena dia tidak present moment. Ya, karena dia diambil alih ya, di hijack namanya. Hijack apa ya? Hijack itu disabotase ya, disabotase oleh kemarahannya. Itu artinya orang yang bakar-bakar itu juga korban loh sebenarnya. Korban kemarahannya sendiri ya. Belum lagi korban kemarahan bersama ya. Kalau ada 10 orang sama-sama marah, marahnya itu jadi besar. Jadi kayak api membakar ya. Nah, sebagai sekolah kita juga demikian. Kalau ada guru sekolah kita ada 10 orang ya, di antara 5 orang ini marah, ya energi marahnya jadi besar sekali. Tapi kalau guru sekolah kita ada 10 orang, ya, ada 5 orang yang tetap damai dan tenang, itu energinya juga bisa besar, membuat yang marah bisa sedikit lebih tenang. Ya, jadi kita perlu membangkitkan energi kebersamaan ya. Apa yang kita cium ya atau hirup ya hidung, apa yang kita dengar ya lewat telinga ya, dengar berita, dengar apa ya. Ya. Dan lidah ya. Lidah ini sama dengan mulut sebetulnya. Satu lagi kurang apa ya? Mata. Kulit satu lagi ya. Ini saya keliru ini. Kulit seharusnya ya. Lidah ini diganti sama kulit ya. Kemudian yang nutrisi ketiga namanya kehendak ya. Kehendak itu suatu dorongan dalam diri kita ya. Ada suatu dorongan yang sangat besar. Dia bisa menjadi makanan buat kita juga. Dan yang terakhir namanya nutrisi dari benih ya. Benih ini artinya kita punya potensi. Oke, sekarang saya mau tanya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saat ini kan tidak sedang marah kan? Benar ya? Sekarang semuanya mungkin dalam kondisi damai, tenang. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu punya benih yang namanya benih marah. Punya nggak? Yakin punya ya. Jadi ini namanya benih. Benih ini sudah ada. Tinggal saya utik-utik aja, saya toel sedikit, ya ini marahnya bisa muncul langsung. Nah, benih ini artinya dia punya potensi. Anda punya suatu potensi marah, punya ya. Tapi Anda juga punya potensi sabar, punya kan? Punya, punya potensi marah ada, punya potensi memaafkan ada ya. Potensi sabar juga ada. Ya. Cuman lebih sering muncul yang mana? Ya, sabarnya atau marahnya lebih sering muncul. Nah, ini perbedaannya saja ya. Tapi kita punya semua kemampuan itu ya. Kemampuan marah punya, kemampuan sabar juga punya. Cuman kita sering melatih yang mana ini? Ini pertanyaannya ya buat Anda semua. Oke, sekarang kita mari melihat ya nutrisi dari mulut ya. Tadi saya sudah banyak bicara ya.
sekarang banyak lah ya. Kalau kita bicara tentang makanan ya, saya ini bukan dokter gizi ya, tapi saya ingin mengajak semua untuk berefleksi tentang makanan kita ya, makanan yang kita lihat sebagai makanan sehat ya, atau healthy food, atau makanan yang junk food ya. Kalau kita banding-bandingkan kira-kira bapak-bapak ibu-ibu ini apakah di sekolah, di rumah ya, itu lebih sering makan makanan yang lebih sehat ya, healthy ya, yang sebelah sini, atau junk food, atau minum minuman yang bersoda ya, karbonasi, minuman yang sangat manis ya, atau makanan-makanan yang sangat manis ya, donat ya. Contoh ya, walaupun donat ini kesukaan saya. Donat ya, atau makanan yang diproses dengan suhu yang sangat tinggi banyak ya, atau makanan yang dibekukan ya. Karena sekarang orang sistem penjualan kan beda-beda ya, ada makanan yang dibekukan ya. Tingkat kesehatannya saya tidak tahu ya seberapa bagus ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ketika makan ya lewat mulut ya, nutrisi ini rasanya harus mulai betul-betul dijaga karena terlalu banyak ya. Contohnya pernah ada isu beras tapi plastik katanya ya. Itu plastik tapi mirip beras katanya kan. Kebayang kalau Anda makan beras tersebut ya, atau beras campur ya, atau pernah ada isu bahwa gorengan, tahu ya, tahu goreng atau pisang goreng ya, katanya itu dimasukin plastik di dalamnya, atau minyaknya digoreng berkali-kali sampai sangat hitam ya. Katanya itu ada kemungkinan itu adalah penyakit apa ya, penyebab kanker ya. Coba lihat ya. Kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu tidak lebih berkesadaran dalam memilih makanan dan akhirnya makan apapun ya, segala sesuatu kamu makan, itu penderitaan sangat besar sedang menunggu bagi badan Anda. Benar ya? Nah, itu salah satu yang perlu dipikirkan ya. Jadi mulai sekarang, mulailah milih-milih ya. Kalau yang nggak sehat, udah nggak usah beli, nggak usah makan ya. Memang sih rasanya enak ya. Contohnya makanan yang manis kan enak ya. Kita ingin mengulang-ulang terus. Tapi akhirnya ya jadinya kita kena penyakit namanya penyakit gula ya, atau diabetes. Nah, itu repot jadinya kita kan. Jadi kita mempraktikkan meditasi makan, makan dengan pelan, punya lebih banyak, itu untuk membangkitkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan fisik sangat penting. Ya, pesannya seperti itu. Ya. Makanya mindful eating itu yang kita praktikkan ya, apakah di DO mindfulness atau di retreat sangat penting ya. Makan atau minum pelan-pelan ya, jangan kebut-kebut. Lalu istirahatkan gawai ya, hening artinya. Artinya ketika kita makan itu, kita betul-betul meluangkan waktu untuk makan. Ya. Sekolah ini perlu mikir ya, bagaimana guru-guru, anak-anak bisa punya atmosfer atau kondisi makan yang lebih baik ya. Karena itu sangat membantu mensupport pelaksanaan mindfulness. Ya, kalau bukan begitu, kapan lagi kita mau mempraktikkan mindfulness? Jangan tunggu sampai DO mindfulness ya, DOM, atau tunggu retreat, Anda baru mempraktikkan mindful eating. Ya kan? Ya harus dipraktikkan ya. Lalu sekarang orang setiap kali makan ya lihat HP terus ya. Jadi apa yang dimakan kadang-kadang tidak tahu ya. Jadi berani nggak bapak-bapak ibu-ibu menerima tantangan dari saya ya, kalau makan tutup handphonenya ya, udah nggak usah lihat karena jam makan itu adalah jam makan ya. Sedih loh sekarang lihat orang itu mau ke toilet aja bawa HP, makan HP ya, ke toilet bawa HP, naik motor ya. Di Thailand ini saya lihat nih ada orang satu tangan ngegas ngegas motornya ya, motor ya, sepeda motor ya, satu tangan pegang HP sambil gini-gini. Saya walah, ini bahaya sekali. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak berkesadaran terhadap handphone, dia akan bisa menjadi malapetaka besar. Ya, kecanduan HP orang bilang ya. Lalu ketika mindful eating ya punya lebih banyak ya. Nah, Anda kan tidak perlu memberi pengumuman kepada dunia bahwa oh saya sedang mindful eating, nggak usah.
Karena kalau Anda kunyah lebih banyak ya badan punya kemampuan untuk menyerap saripati makanan lebih baik. Jadi Anda lebih sehat kan? Nah, lalu moderasi dalam porsi ya. Ini paling penting ini, moderasi dalam porsi. Artinya kalau beli makanan ya jangan banyak-banyak. Beli banyak-banyak terus nggak habis makan lalu dibuang kan sayang sekali ya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tolong praktekkan ya prinsip seperti ini ya. Lalu kenyangnya 80% aja, jangan sampai 100%. Makanya makan pelan-pelan 15 menit atau 20 menit, Anda bisa merasakan, oh saya sudah 80% kenyang nih, udah boleh berhenti makan. Ya. Terus kalau misalnya ngambil makanan ya jangan banyak-banyak. Cuma kadang-kadang kita ini serakah, beli banyak-banyak, ngambil banyak-banyak ya. Ya. Terus nggak habis makan, jadi buang. Kan sayang sekali ya. Sementara banyak orang yang nggak dapat makanan, ya kita malah buang-buang makanan ya. Yang berikutnya adalah aktifkan indera, ya artinya ketika kita makan lidah kita merasakannya, mungkin manis ya atau asin atau pedas ya atau asam ya. Jadi kita tahu makanan-makanan tersebut memiliki rasa-rasa tersebut ya, mengaktifkan indera. Menghargai makanan ya, menghargai makanan artinya jangan mensia-siakan makanannya. Usahakan setiap kali makan ya kita makan sampai habis dan ambil secukupnya ya kalau kita mengambil makanan. Nah, ini prinsip ini rasanya sudah kita laksanakan ya berkali-kali. Tapi jangan cuma di dom aja. Jangan cuma di retret aja. Di rumah juga kalau bisa ya. Atau Anda ke restoran, ngorder makanan, ya Anda harus harus apa ya, diperkirakan. Jangan sampai banyak-banyak ya. Boleh ya. Ini namanya mindful eating. Mindful eating ini kan makan kan setiap hari orang makan ya. Nah, ini jadi kesempatan buat kita ya. Lalu sekarang kita mau bicara tentang nutrisi dari kesan indera ya. Tapi kita dengar bel sekali dulu ya, boleh ya? Kita duduk dengan nyaman, santai, rileks, ya. Kita dengarkan gentas satu kali dari saya ya. Baik, terima kasih. Nah, nutrisi kedua itu kesan indera ya. Kalau kesan indera, ya kita berbicara tentang mata menonton ya. Anda sedang menonton saya saat ini. Tapi jadi apa yang saya sampaikan, gambar-gambar yang gambar warna ya, itu masuk ke dalam mata Anda. Ya, mata Anda sedang mengkonsumsi sebetulnya, menyerap ya. Kalau mata Anda menonton film-film yang penuh kekerasan, itu kekerasannya masuk ke dalam mata Anda. Ya, jadi kekerasan itu bisa masuk melalui mata ya. Telinga mendengar ya. Kalau misalnya Anda mendengarkan nasihat-nasihat baik, ya berarti nasihat-nasihat baik ini masuk melalui telinga. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan gosip, ya gosip masuk ke telinga Anda. Ya, gosip itu kayak racun gitu. Tapi itu yang paling enak katanya ya. Gibah orang bilang, gibah atau gosip orang paling suka gitu ya. Tapi itulah yang merusak, merusak pikiran, merusak perasaan kita ya. Tapi apa boleh buat ya? Kalau gibah orang paling seru kali ya. Jadi mata menonton, telinga mendengar ya. Mendengar apa? Kalau mendengarkan orang sedang mengaji ya kan bagus kan? Mendengarkan orang melantunkan pujian kepada Yesus Kristus ya. Itu suatu apa ya? Kebaikan ya, mendengarkan pujian-pujian kepada Allah gitu kan. Ya, mendengarkan azan ya. Itu memberikan suatu kesan yang baik ya. Telinga kita menyerap sesuatu yang baik ya. Hidung membau lah ya atau mencium ya aroma-aroma tertentu. Kemudian kulit mengontak ya, mengontak atau merasakan ya. Nah, ini empat ini yang disebut sebagai kesan indera, memberi efek kepada Anda. Contoh ya, ini contoh aja ya. Kalau misalnya ruangan tempat Anda duduk saat ini, kalau misalnya ruangnya sejuk,
kulit Anda itu berkontak dengan sejuk kan, dia nyaman ya. Tapi bagaimana kalau misalnya AC-nya mati? Ya, kulit Anda merasa panas, berkeringat, Anda kipas-kipas, tidak nyaman kan? Nah, itu juga memberikan efek kepada badan Anda, memberikan efek kepada pikiran, memberikan efek kepada perasaan. Ya, jadi suhu kasar, halus, bising. Ya. Contohnya misalnya Anda sambil duduk, ya walaupun Anda mute ya, tapi kalau di luar ribut gitu, atau di sekeliling Anda ribut, Anda nggak bisa konsentrasi mendengarkan. Bahkan Anda merasa sangat tertekan. Aduh, saya mau fokus mendengarkan kok rasanya susah sekali gitu kan. Nah, itu semuanya memberikan efek ya dari telinga kan. Nah, jadi apa yang terjadi di lingkungan ya melalui mata, melalui telinga ya, aroma-aroma ya. Contohnya kalau di ruangan ada aroma-aroma tidak sedap gitu kan. Anda juga susah mau konsentrasi, benar ya? Nah, jadi ini juga merupakan suatu asupan ya, asupan atau nutrisi. Dan dia langsung memberikan pengaruh kepada badan, memberi pengaruh kepada perasaan, juga memberi pengaruh kepada pikiran Anda, ya. Jadi bagaimana kita bisa tetap tenang walaupun contoh lah ya, mungkin di sana lagi banyak keributan ya. Anda bisa tarik napas, hembus napas. Saya tahu ini sedang ribut ini. Saya mencoba untuk berusaha sebaik-baiknya mendengarkan penjelasan dari Bante ya. Jadi Anda bisa tetap tenang walaupun kondisi di sana agak ribut. Betul kan? Jadi Anda bisa melakukannya. Walaupun memang tantangannya lebih besar aja. Ya. Ataupun eh, Anda nggak punya AC di sana. Anda cuma punya kipas angin. Ya sudah, saya nyalakan saja kipas anginnya. Daripada saya panas kan. Ya. Jadi Anda tetap bisa tenang dipengaruhi oleh empat kesan indera tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan sama, jadi nomor satu tadi ya, tadi ketika saya bicara mengenai empat ini, nomor satu nutrisi dari mulut itu berarti em, masuk ya ke dalam ya, berupa makanan solid atau minuman. Tapi ketika nomor 2, 3, dan 4 itu semuanya berkaitan sama mental ya. Mata melihat warna, mata melihat gambar ya, hidung mencium aroma, telinga mendengar, lalu kulit merasakan ya. Jadi dia ada kaitannya sama mental sama fisik ya. Dan kesan indera ini sudah berkaitan sama mental ya. Nah, yang ketiga itu nutrisi dari kehendak ya, itu masih berkaitan sama mental ya. Kehendak ini suatu energi atau motivasi yang mendorong ke suatu tujuan. Tujuan apa Anda hari ini duduk di sini ya? Ya Bante, karena dipaksa sama ini kepala sekolah untuk hadir di dalam Zoom ya. Bisa jadi ya. Atau memang programnya sudah diatur oleh sekolah ya. Anda dengan senang hati datang ya. Karena saya juga mau tahu ada program apa hari ini ya untuk belajar sedikit mengingatkan ya. Jadi ada suatu dorongan bagi Anda ya. Dorongan itu bisa menjadi suatu makanan juga, bisa menjadi suatu nutrisi. Jadi setiap kali nanti ada program seperti ini, Anda jadi semangat. Nah, ini namanya dorongan yang baik, ya, dorongan yang baik, bukan terpaksa, ya. Walaupun terpaksa sedikit ya nggak apa-apa lah ya. Kan namanya manusia ada saja ya, dorongan-dorongan yang berbeda-beda. Apa yang saya inginkan, ya? Apa yang saya inginkan dari program seperti ini? Atau apa yang sedang saya cari? Ya, nah ini jadi pertanyaan yang sangat bagus menurut saya perlu kita renungkan bersama-sama ya. Jadi renungkan baik-baik kehendak niat tersebut. Jadi ketika setiap kali saya pergi ke sekolah ya, contohnya Anda kan seorang guru. Anda punya suatu kehendak, punya suatu dorongan, saya ingin ke sekolah mengajar. Kenapa saya ingin anak-anak saya pintar?
Ya, saya ingin membawa perubahan, transformasi bagi anak-anak yang saya ajar. Saya ingin membawa kebaikan. Saya ingin membawa semangat berkesadaran buat anak-anak. Makanya Anda harus berkesadaran terlebih dahulu. Ya, sebagai guru, saya ingin latih mindfulness menjadi lebih tenang dan damai, bahagia. Lalu saya akan ajarkan kepada anak-anak. Karena di sekolah bukan cuma ngajar anak-anak jadi pintar saja, tapi juga harus mengajar anak-anak menjadi baik, menjadi sopan. Ya, itu kan maunya kita kan. Jadi bukan cuma membuat otaknya menjadi lebih pintar, tapi juga membuat hatinya jadi lebih baik. Ya, maunya seperti itu ya. Jadi kehendak dorongan mental ini penting penting sekali ya bagi Anda ya. Jadi setiap kali Anda membangkitkan kehendak dengan baik, ya, niatnya dengan baik, dia akan menjadi sesuatu yang baik dan dia akan menjadi supply energi buat Anda. Bayangkan ya kalau kalau ada orang kehilangan motivasinya menjadi guru ya, hilang, nggak ada lagi. Ya, itu paling kesian orang itu. Ya, jadi kita perlu bisa membangkitkan dari dalam ya. Dari luar sih kita bisa bantulah sedikit ya. Tapi niat, kehendak, motivasi, pendorong terbesar datangnya dari dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah nutrisi dari benih atau potensi mental ya. Manusia punya benih putih dan hitam ya. Kita ada ya benih yang baik. Contohnya benih cinta kasih ya, itu benih baik. Benih memaafkan itu benih baik. Tapi kita juga punya benih yang hitam ya. Bencilah, kejamlah, iri hati. Nah, itu kita punya itu. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu saat ini kan tidak ada kebencian saat ini kan. Kebencian saat ini kan tidak ada kan, tidak hadir ya. Tapi ketika saya kata-katain Anda, saya olok-olok Anda ya, itu kebencian langsung bisa muncul. Ya, berarti dalam diri Anda itu ada benih hitam tersebut, benih kebencian ada di dalam dirimu, ya. Jadi ketika kita hidup berkesadaran, kita menyirami benih-benih yang putih, benih-benih yang baik ya kita sirami ya. Hidup tidak berkesadaran, kita bisa dengan tidak sengaja menyirami benih hitam. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu pernah ya dengar cerita tentang serigala hitam dan putih. Pernah dengar nggak? Cerita tentang seorang cucu yang bertanya kepada kakeknya, ya serigala mana yang menang kalau mereka berkelahi gitu, ya kan? Kalau kita lihat kan nggak tahu ya serigala hitam atau putih yang menang. Tapi kakeknya menjawab, serigala yang sering Anda kasih makan itulah yang akan menang. Ya, kalau Anda sering kasih makan kepada serigala putih ini akan jadi kuat, bertenaga, dan dialah yang akan mengalahkan yang hitam. Tapi kalau kita kasih makan kepada serigala hitam terus, ya serigala hitamnya yang akan menjadi kuat. Ya, dia yang akan menang. Ya. Jadi tergantung bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ini ada macam-macam nih serigalanya nih. Serigala di mata, serigala di telinga ya. Ya, tergantung Anda menyirami yang putih atau yang hitam ya. Tergantung Anda memberi makan kepada serigala putih atau hitam. Itu prinsipnya jelas ya. Kalau Anda berkesadaran, Anda tahu saya harus kasih makan kepada serigala putih. Ya. Nah, itu namanya prinsip berkesadaran, mindfulness. Tahu yang mana ya. Jadi izinkan saya kasih kesimpulan ya. Ini kesimpulannya adalah take care of our six senses, artinya adalah menjaga 6 indera kita, 5 indera utama plus pikiran 1 ya. Jadi total 6 ya. Ada mata, hidung, telinga, mulut, kemudian kulit ya, seluruh badan dan pikiran total jadi 6 ya. Nah, itu disebut sebagai 6 indera. Look with mindfulness ya, ketika menonton, melihat dengan kesadaran penuh, dengar dengan kesadaran penuh, konsumsi ya, konsumsi dengan lewat kesan indera, lewat mata, lewat telinga dengan penuh kesadaran. Dan jangan ya, do not allow the toxin to come to you. Jadi kalau misalnya kita makan junk food, itu toksin masuk.
kita menonton film-film yang katanya bagus, tapi filmnya penuh dengan kekerasan ya. Kita sedang memakan kekerasan ya. Jadi bukannya nggak boleh ya. Kalau terlalu banyak ya Anda keracunan jadinya ya. Benar nggak? Ya, kalau sekali-sekali mau nonton ya udah terserah Anda ya. Tapi kalau terlalu banyak menonton film yang penuh kekerasan ya akhirnya Anda menjadi orang yang berkekerasan lebih tinggi, lebih banyak ya. Jadi akhir kata mari kita sama-sama mendengarkan tiga suara gentah ya. Dalam hati tarik napas, nanti kita dalam hati melafalkan dengar-dengar, hembuskan napas, suara gentah ini, tarik napas lagi membawaku kembali, kemudian hembuskan ke rumah sejatiku ya. Kita tiga kali ya bacakan dan saya akan membunyikan gentanya sebanyak tiga kali juga ya. Mari kita sama-sama. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini sudah berkumpul. Kita berlatih mindfulness singkat ya di awal, kemudian ada nyanyi tadi ya. Senang sekali ya mendengar paduan suara nyanyi dari Dharma Loka. Kemudian juga ada presentasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Nanti kita janjian lagi ya di kesempatan lain untuk latihan sederhana dan presentasi workshop mindfulness kita ya di sekolah Dharma Loka. Saya kembalikan kepada host dan saya mohon pamit ya karena saya sudah ada jadwal lain. Eh, Baik, Awalnya Bante. kita mau ada jadwal tanya jawab, tapi tampaknya Hmm. saya nggak bisa ya. Oh ya, baik Bante. Kalau begitu kita langsung ke sesi dokumentasi aja. Gimana Bante? Masih bisa? Boleh boleh Nah, silakan. kita foto dulu ya. Untuk Bapak Ibu boleh silakan kita on cam bersama. Oke. Dari tim operator sudah ready ya. Bante ada request mau gaya khusus nggak Bante? Hmm? Silakan Feby. Bante ada request nggak mau gini tangannya atau gimana? Gini Tangannya lah ya. gini. Oh gini. Oke Bapak Ibu boleh kita buat angka 3 seperti ini. Tiga berarti tiga napas. Oh gitu. Oke oke. Baik. Senyum yang terbaik. Satu, dua, tiga. Kita tahan dulu ya. Karena ada beberapa slide. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, manis-manis sekali Bapak Ibu senyumnya. Terima kasih untuk semua waktu yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada Bante atas sharing sessionnya. Semoga nanti kita bisa benar-benar bertemu kembali di workshop ya Bante ya. Baik, nanti ketemu di Pekanbaru ya. Wah, berarti Bante akan ke sini nih Bapak Ibu. Kita nantikan nih sebentar ya. Nah, untuk itu dari kami juga terima kasih kepada Bante atas waktu yang sudah diberikan. Baik, terima kasih Bante. Boleh izin live sekarang. Terima kasih Bante. Sampai Sampai ketemu jumpa ya. Bante. Sampai jumpa di Pekanbaru. Bye. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk dari sesi sekarang kita belum bisa dapat kesempatan untuk bisa bertanya lebih lanjut tentang sharing session hari ini ya, tapi tidak apa-apa karena tadi Bante sudah bocorin kalau akan datang ke Pekanbaru, mungkin pertanyaannya bisa ditabung dulu nih untuk di sharing session alias workshop yang akan datang. Terus saya juga selaku moderator mau berterima kasih kepada waktunya setelah diberikan oleh Bapak Ibu pada hari ini. Semoga suasana hatinya semakin cerah sampai
hari ini selesai dan besok bekerja kembali dengan suasana hati yang lebih cerah lagi. Maka dari itu saya juga berterima kasih dan baik Bapak Ibu boleh izin leave sekarang juga. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga yang sakit sehat-sehat juga ya.